Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ananda Rizky Abidin dengan NIM 1901214035 dari kelas Sistem Informasi 19A. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang model infrastruktur jaringan. Kita langsung saja masuk ke dalam materinya. Pertama ini kita ada pengertian. Di sini kita akan tahu pengertian dari jaringan komputer. Ya, jaringan komputer itu sendiri adalah sebuah kumpulan komputer atau peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Lalu ada sistem terdistribusi. Ya, sistem terdistribusi di sini adalah suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan. Perangkat lunaklah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi suatu sistem jaringan. Perbedaan keduanya terletak pada perangkat lunaknya, khususnya sistem operasi, bukan pada perangkat kerasnya. Pengguna sistem terdistribusi tidak menyadari terdapat banyaknya proses dalam sistemnya. Contoh penerapannya ya. Jadi di sini adalah ada jaringan komputer terpusat dan juga ada jaringan terdistribusi. Jadi jaringan komputer terpusat itu hanya menggunakan satu server sebagai pusatnya. Lalu jaringan terdistribusi itu menggunakan banyak sekali server untuk sebagai pusat mereka. Penjelasan dari jaringan komputer terpusat dan juga jaringan terdistribusi. Jaringan komputer terpusat. Bila komputer pusat mengalami kerusakan atau gangguan, maka seluruh sistem tidak dapat berfungsi. Ya, karena tadi mereka hanya memiliki satu pusat sistem servernya. Lalu yang kedua, pelayanan yang kurang fleksibel karena semua peralatan bantu seperti hard disk, printer, dan lain-lainnya disimpan atau dipasang pada tempat yaitu komputer pusat. Nah, bila kinerja CPU sangat besar, maka untuk kerja sistem akan turun dan melemah juga. Lalu jaringan terdistribusi. Di sini jaringan terdistribusi itu mengatasi masalah beban kerja komputer pusat, biaya komunikasi juga berkurang karena yang ditransmisikan bukan sekedar data mentah. Terus, di sini juga kerusakan pada salah satu komputer lokal berakibat kecil terhadap seluruh sistem. Ya, karena di sini tadi mereka memiliki banyak sekali server, sehingga ketika satu server rusak masih bisa di-backup dengan server yang lainnya. Nah, setelah itu ada data center. Apa sih data center itu? Data center itu merupakan fasilitas yang terdiri dari jaringan komputer dan penyimpanan yang digunakan oleh bisnis atau organisasi lain untuk mengatur, memproses, menyimpan, dan menyebarluaskan data dalam jumlah yang besar. Nah, ini adalah contoh gambaran dari data centernya. Nah, di sini ada pembagian jaringan berdasarkan cakupan atau jangkauan geografisnya. Yang pertama itu ada PAN, Personal Area Network. Lalu ada LAN, Local Area Network, dan juga ada MAN, Metropolitan Area Network, dan juga ada WAN, Wide Area Network. Inilah sebuah gambaran dari PAN, LAN, MAN, dan juga WAN. Pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Di sini ada intranet dan juga internet. Intranet itu adalah sebuah jaringan yang hanya bisa diakses untuk kalangan internal saja. Sedangkan internet itu bisa diakses oleh publik. Itu adalah pembagian jaringan berdasarkan membangunnya. Ada ad hoc dan juga infrastruktur. Kita masuk pada topologi jaringan. Yang pertama itu ada topologi bus. Di sini kita akan melihat kelebihan topologi bus. Yang pertama itu biaya instalasi yang bisa dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Terus ada juga penambahan klien atau workstation baru dapat dilakukan dengan mudah. Topologi yang sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Namun, topologi bus ini memiliki kekurangan jika salah satu kabel pada topologi jaringan bus terputus atau bermasalah. Hal tersebut dapat mengganggu komputer dan juga klien yang lainnya. Proses sending atau mengirim receiving menerima data kurang efisien. Biasanya sering terjadi tabrakan data pada topologi ini. Topologi yang sangat jadul dan sulit dikembangkan. Nah, ini adalah gambaran dari topologi bus itu. Masuk ke dalam topologi star. Kita lihat kelebihan dari topologi star ini. Apabila salah satu komputer mengalami masalah,
pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer yang lainnya. Bersifat fleksibel, tingkat keamanannya tidak bisa dibilang cukup baik daripada topologi bus. Kemudahan deteksi masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Kekurangannya dari topologi star ini adalah jika switch atau hub yang notabene sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer akan mengalami masalah juga. Lalu ada juga cukup membutuhkan banyak kabel. Jadi biaya yang dikeluarkan bisa dibilang cukup mahal. Lalu jaringan sangat tergantung pada terminal pusat. Dan ini adalah gambaran dari topologi star itu. Masuk ke dalam topologi ring. Bisa dilihat ini adalah gambaran dari topologi ring. Di sini ada kelebihan dari topologi ring, memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus. Mudah diimplementasikan, konfigurasinya, dan juga instalasi perangkat baru bisa dibilang cukup mudah, biaya instalasi juga cukup murah. Lalu ada kekurangan dari topologi ring ini. Kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah atau banyaknya titik atau node. Troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lainnya juga ikut terputus. Pada topologi ini biasanya terjadi collision atau tabrakan data. Ada topologi mesh. Ini adalah topologi yang paling masa kini, di mana jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak, jadi tidak perlu khawatir akan ada yang tabrakan data. Berdasarkan bandwidth yang cukup lebar, keamanan pada topologi ini dibilang sangat baik. Kekurangan dari topologi mesh ini hanyalah instalasi pada topologi ini sangatlah rumit dan juga membutuhkan banyak kabel, memakan biaya instalasi yang sangat mahal dikarenakan membutuhkan banyak kabel. Ini adalah gambaran dari topologi mesh itu. Itu ada pembagian jaringan menggunakan kabel. Yang pertama itu jaringan berkabel atau wire network dan juga ada jaringan nirkabel atau wireless network. Bisa dilihat ini adalah contohnya. Berdasarkan siarannya atau castingnya. Itu dibedakan menjadi tiga. Yang pertama itu ada unicast, multicast, dan juga broadcast. Unicast itu adalah satu ke satu, sedangkan multicast itu adalah satu ke grup, lalu broadcast itu satu ke semua. Ini ada penjelasan dengan gambarnya, bisa dilihat. Saya rasa sekian yang bisa saya sampaikan dan juga semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.